Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi maghfiratuhu awsa'u min dunubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad murabbi arwahina wa muallimina wa ala alihi wa ashabihi sadatina amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Rajab 1445 Hijriah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Amin amin Allahumma amin. Baik, melanjutkan kajian kita tentang taubat. Kita sudah mengkaji bagian pertama, sekarang kita lanjutkan qala al-musannif Al-Habib Ali bin Hasan Baharun mata'anallahu bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Litaubah syurutu khamsatin. Taubat mempunyai 5 syarat. Jadi taubat itu syaratnya ada 5. Kalau 5 ini dipenuhi, dhannan insyaallah taubat kita diterima oleh Allah. Karena apa? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan tidak pernah melakukan dosa itu, bersih, ya. Dalam hadis lain, la kabirata ma'al istighfar wala shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Al-awwal, syaratnya taubat yang pertama, al-iqla' anid dzambi, meninggalkan dosa. Jadi dosa itu ditinggalkan. Misalnya kita taubat dari minum minuman keras, ya sudah dihentikan minuman keras itu. Atau bertaubat dari zina, ya sudah zina itu dihentikan, tidak berzina lagi. Atau bertaubat dari dosa kepada orang tua, maka kita hentikan durhaka ke orang tua. Dan dosa-dosa lain, itu syarat pertama, menghentikan dosa itu. Waqad warada, dan telah ada sebuah hadis, al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaih kal mustangzi'i bi rabbih. Dalam sebuah hadis, orang yang bertaubat dari dosa, minta ampun dari dosa, tapi tetap melaksanakan, maka itu seperti menertawakan Tuhannya, ya. Minta ampun kepada Allah tapi tetap melakukan dosa, itu sama dengan menertawakan Tuhannya, ya. Misalnya Rinaldi punya teman Fulan ini selalu berbuat salah ke Rinaldi, minta maaf ya Ren, habis itu melakukan lagi, ya. Itu seakan-akan mengiceh-ngiceh. Ats-tsani, syarat yang kedua, an-nadmu, menyesal, alaihi, telah melakukan dosa itu, bi ayyatahazzana wa yatawajja'a ala fi'li, yaitu menyesal, sedih telah terlanjur melakukan dosa itu, wa yatamanna kaunuhu lam yaf'aluhu, dan berangan-angan itu tidak terjadi. Jadi menyesal, ya Allah, saya menyesal ya Allah, saya sedih telah melakukan dosa ini ya Allah, kenapa terjadi, harusnya kan tidak terjadi dosa ini. Nah seperti itu. Wala budda ayyakuna nadamu alaiki min kaunuhu dzamban. Dan sedihnya itu, menyesalnya itu karena itu dosa.
fala yasikun nadmu litirorihi bi badanihi aw hadki a'radihi aw sarfi malihi aw nahwi dzalik. Maka penyesalan yang dikarenakan karena badannya sakit atau kehormatannya jatuh atau hartanya habis itu tidak sah ya. Misalnya, ya Allah saya menyesal melakukan dosa ini karena ini merusak tubuh saya ya. Misalnya minum minuman keras atau ganja, morfin ya, alat-alat yang semacam itu adalah merusak ke badan. Badan ini akan rusak, kurus ya. Kalau minuman keras itu paru-paru bisa terbakar. Nah, penyesalannya bukan karena badannya sakit ya, atau berzina, saya nggak akan berzina lagi ya Allah. Ternyata saya kena penyakit raja singa ya. Raja singa itu kemaluannya ini membusuk ya. Yang lebih berat yaitu HIV ya. HIV ini sampai sekarang belum ada obatnya ya. Gonta-ganti pasangan, berzina ya, itu bisa terkena ke HIV yang sampai sekarang belum ada obatnya. Ya Allah saya nyesal ya Allah melakukan dosa ini karena saya kena sekarang HIV misalnya, atau kena penyakit AIDS ya. Ini bukan karena itu. Nyesalnya itu bukan karena sakit di badannya, tapi karena dosa itu, karena ini kesalahan kepada Allah. Atau menyesalnya itu karena kehormatannya menurun ya, karena sering melakukan dosa oleh orang-orang. Apa ini tokoh masyarakat kok sering melakukan dosa, akhirnya kehormatannya jatuh, gak ada orang yang menghormati lagi. Saya nyesal ya Allah sekarang saya tidak dihormati masyarakat misalnya ya, bukan karena itu. Jadi nyesalnya ini karena merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hartanya habis ya, kayak orang yang ketagihan ya, psikoterapi itu, narkotika, narkoba, ini walaupun kaya akan habis uangnya ya. Karena apa? Mahal itu ya. Dan kalau sudah ketagihan, ini kata dulu saya pernah ikut pelatihan ya dari Polda Jawa Timur, itu orang kalau sudah kenagihan narkotika, kalau tidak mengkonsumsi, ini sakitnya melebihi seorang ibu yang melahirkan ya. Maka ada yang diiris tangannya ya, darahnya sendiri diminum. Jadi menyesalnya itu apa? Sampai hartanya habis, walaupun kaya bagaimana habis. Atau judi ya. Ya Allah saya nyesal ya Allah telah melakukan judi karena harta saya habis, bukan karena itu. Jadi menyesalnya karena itu dosa. Nggih, paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa amman nadmu lil khaufi minan nar aw li tama' fil jannah fa fihi khilaf was-sahihu annahu yakfi. Kalau sekarang menyesalnya itu karena takut masuk neraka, ya Allah saya nyesal ya Allah melakukan dosa, saya takut masuk neraka, atau saya takut ya Allah nanti gak boleh masuk surga. Ini kata para ulama, kalau nyesal kayak ini, sebagian ulama mengatakan cukup ya sebagai syarat taubat, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak cukup. Tapi yang sahih, yang paling benar adalah cukup ya. Jadi umpama ada orang nyesal ya Allah, saya nyesal ya Allah, saya takut masuk neraka, itu boleh ya. Ini syarat yang kedua ya, menyesal. As-salis al-azmu wa tasmim ala an la ya'uda ilaihi ma 'asha kama la ya'udu al-laban ila ad-dar'i. Yang ketiga syaratnya harus punya niat tidak akan mengulanginya lagi selama hidup. Seperti tidak akan pernah kembali air susu ibu ke dalam susunya ya. Coba ibu-ibu yang pengalaman ya, yang keluar air susunya ya. Kira-kira kalau air susunya sudah keluar, kira-kira bisa masuk lagi apa enggak ke dalam susunya? Apa? Tidak ya. Kalau masuk ke mulut anaknya ya, itu bisa ya. Tapi kalau masuk lagi ke susunya, tidak ada ceritanya. Artinya gini, orang yang bertaubat harus punya niat, ya Allah saya tidak akan pernah melakukan lagi ya. Memang niatnya kuat ya, bukan ya Allah saya tidak akan mengulangi lagi, tapi nanti kalau ada kesempatan ya Allah, kalau saya punya uang saya beli lagi ya Allah misalnya ya. Tidak seperti itu okay?
memang berniat. Umpama nanti pas terlanjur lagi, misalnya nggak kuat, tergoda lagi, melakukan dosa lagi, ya taubat lagi, sama dengan tadi ya. Tapi Allah tahu mana yang betul-betul taubat, mana yang taubat sambal ya. Taubat sambal itu apa? Oh saya nggak makan pedas lagi, saya besoknya makan lagi ya, itu seperti itu. Ini yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, wuku'uha at-taubah qabla al-gharqah ay qabla bulughir ruh al-hulqum. Yang keempat, syaratnya tidak boleh taubat itu dilakukan setelah nyawa sampai ke tenggorokan. Sudah mau mati, ini tidak sah taubatnya. Artinya apa? Wa hiya halatun naz'i allati ya'asu fiha asyamsu minal hayah. Yaitu tidak ada harapan hidup ya. Jadi istilahnya nyawa sudah di kerongkongan, itu artinya naza, tidak ada harapan hidup, atau memang nggak ada harapan hidup. Misalnya Fir'aun itu ketika oleh Allah ada di tengah laut ya, itu sudah nggak ada harapan hidup, tidak ada harapan hidup. Maka Fir'aun ketika amantu bima amanat bihi banu Israel, ya Allah saya sekarang iman kepada Tuhannya Bani Israel. Terlambat Fir'aun, terlambat karena kamu sudah tidak ada kesempatan hidup ya. Maka ketika kita ini sehat, mari kita bertaubat. Karena semua kita ini banyak melakukan dosa. Yang bersih dari dosa itu hanya para nabi. Al-khamis yang terakhir, qabla tulu'i syamsi min maghribiha, yaitu tidak boleh taubat ketika matahari terbit dari barat. Artinya menjelang kiamat ya. Kalau matahari terbit dari barat, taubat sudah gak diterima. Maka mari ketika matahari terbit, kita ingat kepada Allah. Ya Allah, ini kesempatan saya untuk bertaubat. Bertaubat. Rasulullah sendiri setiap harinya tidak pernah kurang dari baca istighfar 100 kali. Rasulullah gak pernah melakukan dosa. Kalau kita dosa dibuat mandi setiap hari, harusnya lebih banyak membaca istighfar. Fa in kana dzambu yata'allaqu bi adamiyyin zida syartun sadis. Kalau dosa itu berurusan dengan sesama manusia, maka ditambah syarat yang keenam, wa huwa raddud dulam ila sahibiha, yaitu mengembalikan kedzaliman kepada yang punya hak. Misalnya mengambil hartanya, maka harus dikembalikan hartanya ya. Atau menyakiti badannya, harus minta dibalas ya. Kalau perlu, dulu sampean pernah saya pukul, tolong saya dipukul ya. Atau minta maaf. Au taqsidul bara'a minhu in qadara, atau minta dibebaskan ya. Saya dulu pernah ngambil tebunya sampean 2 lonjor, enggak ngasih tahu. Tolong ya dihalalkan. Saya mau mengganti tidak punya ya. Ya itu seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Fayajibu alayki ayyarudda ma ghasabahu aw sariqahu mathalan li sahibihi aw warisihi. Maka wajib mengembalikan apa yang dighasab atau dicuri bagi orangnya atau ahli warisnya. Ya. Kalau orangnya masih hidup, kembalikan ke orangnya. Oh itu dulu pernah saya ambil jagungnya, meninggal. Maka nanti kembalikannya ke ahli waris, ke anaknya ya. Auraddul badal ingkan al-ma'khud talifan, atau mengganti ya, mengganti barang kalau barangnya rusak ya. Misalnya ngambil kipas anginnya orang misalnya ya. Kipas anginnya rusak, ya harus diganti seperti itu. Atau minta maaf kepada orangnya. Kalau orangnya udah enggak usah, saya maafkan, maka itu sudah cukup untuk bertaubat. Fa in ajaza anil malik awwariti dafa'u li hakimin siqatin. Kalau tidak ada, orangnya sudah enggak ada atau pindah tempat, sudah enggak ada, ahli warisnya enggak ada,
maka serahkan kepada hakim yang terpercaya, ya, kepada pemerintah. Nanti oleh pemerintah biar disalurkan kepada kemaslahatan umum, seperti ke masjid atau ke panti jompo, yatim piatu dan lain sebagainya. Fa in a'dzara azama 'alal ada inda qudratihi. Kalau tidak bisa, saya dulu pernah mengambil uangnya si fulan 1 juta. Tapi sekarang saya tidak punya. Yang dimakan saja saya pas-pasan. Enggak punya. Maka harus punya niat di hatinya. Ya Allah, saya kalau masih mampu, umpama ada rezeki, saya masih akan membayar. Ya, seperti itu. Ini syaratnya taubat kalau dosa berhubungan dengan sama-sama manusia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya. Amin amin. Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر وفي قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم